Para pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami, Presiden Eksekutif Club. Satu forum untuk membahas berbagai isu-isu kebangsaan, kenegaraan, dari siapapun, profesi apapun, latar belakang apapun, bagi semua yang peduli untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, sore hari ini kita masih akan mendiskusikan Cipta Kerja untuk Indonesia yang masih menimbulkan pro kontra sampai hari ini. Kita berharap bahwa berbagai pro kontra itu akan segera berakhir. Kali ini kami berbahagia sekali bisa menghadirkan Bapak Dr. Esti Darmono, Chairman Jababeka. Jadi kalau bicara seluk-beluk perburuan, karyawan buruh, beliau ini biangnya, gitu. Tapi sebagai pengusaha dia juga memang menghayati, dia seorang pengusaha. Nah, kemudian dilengkapi juga oleh Bapak Rosan Perkasa Roslani. Beliau ini Ketua Kadin Indonesia yang tentu saja sangat paham dan punya kepentingan bagaimana menciptakan lapangan kerja. Dan Pak Rosan ini juga ikut terlibat untuk mendesain rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan saya, Komarudin Hidayat, memandu dialog hari ini. Saya akan mulai dari Pak Rosan ya. Ide dasar Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sangat bagus. Kalau saya dengarkan pidato Pak Jokowi dan juga DPR, bahwa angkatan kerja Indonesia semakin banyak, pengangguran banyak, belum lagi pandemi, PHK banyak. Nah, ini bagaimana mendongkrak kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengundang investor baik dalam dan luar negeri. Ini kan bagus. Ide yang bagus ini mestinya itu kan ditanggapi dengan antusias oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh mahasiswa, calon sarjana yang mereka butuh kerja. Tapi sampai hari ini kemudian mengapa ada timbul pro kontra? Nah, ini kan ada something wrong dalam komunikasi atau dalam konsep atau dalam apanya. Karena mestinya ide yang bagus ditanggapi juga oleh masyarakat yang bagus. Saya percaya bahwa rakyat itu baik gitu. Saya membela rakyat. Tapi pemerintah kan juga niatnya baik. Apa ada pemerintah yang memencelakakan rakyat? Dan tidak ada. Tapi bahwa di sana sini ada persoalan. Nah, itulah kami mengundang Pak Rosan untuk bicara ini dan nanti teruskan oleh Pak Darmono. Kira-kira apa ide dasar, karena Pak Rosan kan ikut di situ, lapangan Cipta Kerja ini, apa ide dasarnya sehingga rakyat itu tidak salah paham atau semakin jelas duduk persoalannya. Bisa Mas, dimulai Mas. Oke, terima kasih Prof. Pak Darmono. Selamat sore. Ya, memang ini kan suatu Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah suatu reformasi struktural yang sangat luar biasa, yang lintas semua komunitas sektoral, industri, melibatkan semua kepentingan. Ya. Jadi suatu dinamika menurut saya ya memang adalah satu hal yang mungkin yang harus dilalui, satu hal yang wajar, tapi yang paling penting bagaimana kita menyikapi dinamika ini dengan baik dan benar dan dewasa. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya memang kalau kita lihat masalah sosialisasi menurut saya menjadi hal yang sangat kunci dan penting. Dalam rangka kita bisa menyamakan persepsi, bisa menyamakan pandangan, dan juga bisa menyamakan apa yang termuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin kemarin lebih ada dinamika yang tinggi karena memang belum banyak yang melihat kapan secara utuh ini disampaikan kepada pemerintah. Nah, sekarang sudah disampaikan. Nah, marilah kita sama-sama melihat dan juga membaca dengan baik isi-isinya dan memastikan bahwa ini sesuai dengan apa yang memang disampaikan pemerintah, disampaikan oleh ke masyarakat, bahwa nafas dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan.
yang dimana itu merupakan menurut saya itu PR kita yang paling besar. Nah, kalau tujuannya menciptakan lapangan kerja, mestinya kan rakyat tepuk tangan, terima kasih gitu. Tapi mengapa kemudian kok malah timbul penolakan itu? Gimana memahami sebagai pimpinan Kadin melihat itu? Itu kan mestinya, loh, kami ini terlibat, berusaha membantu, tapi mengapa kok diresponi negatif? Gimana meresponi, Mas? Iya, ya kalau saya sih melihat pertama karena mungkin sosialisasi yang harus dijalankan secara cepat dan masif gitu, itu pertama. Apa dan kalau dilihat sendiri bahwa proses pembahasan di undang-undang ini di DPR sebetulnya menurut saya itu transparan kok, bisa diikuti secara live. Saya waktu memberikan hearing juga di DPR bisa diikuti secara live kok, dan medianya semua juga ada atas di balkon, jadi terbuka gitu. Karena saya beberapa kali dipanggil untuk didengarkan pendapatnya. Jadi menurut saya memang ya ini sosialisasi lah kuncinya, dan bagaimana poin-poin yang penting itu bisa tersalurkan dan bisa disampaikan, karena ya memang tentunya ada beberapa seperti teman-teman serikat pekerja kan bilang, wah ini mereka melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka gitu. Ada banyak hal juga yang tidak sesuai dengan harapan pengusaha, itu juga banyak juga sebetulnya, Prof gitu. Tapi ya kita kan melihat secara kepentingan keseluruhan. Oke, sebelum ke Mas Darmono, saya mau tanya gini. Seakan-akan ini kan ada kelompok berhadapan. Pemerintah, DPR, satu kubu gitu seakan-akan ya. Kemudian ini para buruh dan sebagian ditopang, dibantu, diperkuat oleh beberapa intelektual kampus gitu kan. Ini kan berhadapan seakan-akan begitu sampai hari ini. Sebagai ketua Kadin, di mana posisinya kalau boleh tanya? Kalau posisi kami adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat ini. Dan kami meyakini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini baik kok gitu. Untuk rakyat dan bangsa ini ke depan baik kok gitu. Karena kenapa? Kami lihat baik isinya, pasal-pasalnya, dan dipelajari juga oleh tim di asosiasi dunia usaha. Ya ini memang yang perlu kita lakukan dari dulu-dulu kala. Reformasi struktural ini gitu. Iya. Sekarang ke Mas Dar. Saya ingin Mas Dar berada di pihak buruh ya, yang selama ini menentang. Walaupun Anda seorang pengusaha, tapi Anda kan juga bosnya para buruh-buruh karyawan di Jababeka itu. Gimana membaca, melihat dari dekat situasi baik suasana batin buruh maupun juga substansi dari undang-undang ini? Ya, kalau saya sebetulnya kan memang berdiri di tengah antara pengusaha-pengusaha investor yang sudah datang ke kawasan industri yang saya harus lindungi, dan juga para karyawan-karyawan itu supaya bisa bekerja dengan baik. Dan untuk itu kalau mendadak ada perubahan yang kira-kira merugikan karyawan, menguntungkan pengusaha, ya pasti mudah dibakarlah ya ini untuk kemudian menjadi reaktif. Nah, kembali ya memang seperti Pak Rosan katakan, ya perlu sosialisasi yang lebih masif. Nah, jadi tapi sebaliknya mungkin kalau dari para pengusaha kan tentunya makin banyak kita bisa memperoleh satu regulasi yang menarik, akan bisa membantu lebih banyak menimbulkan lapangan kerja. Sebab sekarang yang ada ini kan perlawanan itu dari serikat pekerja misalnya. Tapi kan nggak ada serikat penganggur kan. Nah, serikat penganggur itu kalau ada jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah pekerja. Jadi ini undang-undang ini sebetulnya sangat bagus untuk membantu para penganggur. Sayangnya para penganggur ini nggak ada suara kan, nggak ada trompetnya lah ya, sehingga bisa ditarik ke sana kemari. Kalau serikat pekerja itu para pekerja harus membayar iuran, berarti punya uang kan. Ya. Kalau serikat penganggur uangnya dari mana? Iya. Ya, jadi ini yang kemudian mesti harus ditangani dengan baik. Jadi kembali lagi dari sepihak pekerja buruh ya, tentunya perubahan ini
yang belum mungkin dipahami dengan benar sudah menimbulkan reaksi yang ya sangat reaktif. Katanya ada kalau dilaksanakan pasal-pasal yang merugikan karyawan dan buruh itu, Mas. Ya sebetulnya kan kalau udah dibaca jelas dari 32 bulan uang pesangon jadi 25 bulan. Ini sebetulnya masih luar biasa bagus. Kalau dibanding misalnya di Amerika ya, orang pecat aja kasih waktu 2 minggu. Nggak ada uang pesangon. Nah padahal saat ini kan emergency, di mana pemerintah perlu mempunyai terobosan untuk bisa menaikkan atau mengembalikan posisi ekonomi kita sebelum COVID-19. Apa senjatanya? Gitu. Kalau tahun 98 ada IMF dengan 40 miliar dolarnya. Sekarang IMF punya uang untuk kasih pinjaman ke banyak negara. Jadi ini adalah satu hal kayak perang di mana pemerintah harus mengambil satu tindakan yang drastis. Omnibus Law ini kan sebetulnya satu hal yang boleh dibilang terobosan. Iya, biasanya kan gini, Mas. Kalau ada satu kebijakan itu kan ada diuntungkan dan ada merasa dirugikan. Walaupun yang diuntungkan mesti harus kembali pada rakyat dan negara kan. Yang dirugikan bisa rakyat, bisa juga individu. Dalam konteks ini ada enggak orang-orang yang merasa dirugikan sehingga kemudian ya ikut menolak gitu karena pertimbangan dirinya dirugikan? Ya, saya kira pasti banyak ya yang dirugikan juga karena yang tadinya misalnya dengan undang-undang yang semrawut bisa cari uang banyak, mendadak mau dirapikan, ya pasti adalah yang dirugikan. Dan mungkin juga beberapa serikat pekerja pun juga bisa memanfaatkan ini sebagai hal yang bagaimana bisa lebih populer di kalangan anggotanya mungkin. Dan belum lagi kalau anak-anak sekolah ya yang bakal bekerja di nggak lama lagi masuk ke pasar kerja, terus diceritakan hal-hal yang tadinya belum paham, wah ini sekarang nanti Anda tidak ada pesangon, nanti kemudian mudah dipecat dan segala macam ini, ya mungkin mereka langsung reaktif kan. Gitu. Ya. Jadi ada yang dirugikan sih. Ya, ya. Kembali ke Pak Rusana. Kira-kira ya, ini sebagai orang yang punya posisi strategis baik bagi masyarakat, bagi pemerintah. Sebab pengusaha kan juga tergantung buruh tergantung pengusaha kan. Mesti win-win kan. Langkah-langkah apa kira-kira yang baik itu dilakukan oleh pemerintah, pengusaha maupun juga masyarakat dan kalangan buruh?